Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Nur Wahidah, NIM 207190107. Saya dari kelompok 49 dari Magang 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil observasi yang telah saya dapatkan pada saat observasi Magang 1. Saya magang di SMP Negeri 4 Ponorogo. Nah, visi dari SMP Negeri 4 Ponorogo yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, terampil, berbudaya, dan peduli lingkungan. Indikatornya yang pertama yaitu terbentuknya sumber daya manusia yang berakhlak mulia. 2. Terbentuknya sumber daya manusia yang terampil, kreatif, cerdas, pantang menyerah, disiplin, bertanggung jawab yang berlandaskan iman dan takwa. 3. Berprestasi dalam perolehan hasil NUN. 4. Berprestasi dalam seluruh bidang pelajaran. 5. Berprestasi dalam bidang seni budaya. 6. Berprestasi dalam bidang olahraga. 7. Terwujudnya sekolah yang asri, rindang, bersih dan sehat. 8. Terbentuknya generasi yang peduli terhadap lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu misi sekolah SMP Negeri 4 Ponorogo. Yang pertama yaitu mengoptimalkan pengalaman ajaran beragama. 2. Mengembangkan kurikulum yang responsif dan proaktif. 3. Mengoptimalkan proses pembelajaran. 4. Meningkatkan prestasi non-akademik. 5. Mengoptimalkan kegiatan pengembangan diri. 6. Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik secara berkelanjutan. 7. Mengembangkan perilaku, martabat, dan budaya bersih. 8. Meningkatkan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. 9. Menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan konstruktif dalam menyikapi perkembangan pendidikan. 10. Menumbuhkan kesadaran peduli terhadap lingkungan hidup. 11. Mengembangkan perilaku hemat energi. 12. Menumbuhkan gerakan hijau dan rindang sekolahku. 13. Melaksanakan pendidikan anti korupsi. 14. Menyelenggarakan sekolah ramah anak. 15. Melaksanakan program pendidikan keluarga. Dan yang terakhir yaitu menerapkan sekolah aman bencana COVID-19. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kegiatan magang. Yang pertama yaitu mengenai observasi kultur dan manajemen sekolah. Kultur merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Kultur sekolah memiliki peran simbiolik dalam membentuk pola kultural dalam praktik kehidupan di sekolah. Kultur sekolah merupakan faktor kunci yang menentukan pencapaian prestasi akademik maupun non-akademik dan keterlaksanaan proses pembelajaran bagi siswa. Kultur sekolah sangat erat kaitannya dengan visi sekolah yang mana perlu adanya kerjasama antar kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, dan tugas pendidik yang lainnya yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Sedangkan manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan. Tanpa manajemen, tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Manajemen sekolah adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan sekolah secara sistematis. Manajemen di sini berperan sebagai pendukung dalam perwujudan kultur. Kebiasaan baru yang dilakukan di SMP Negeri 4 Ponorogo adalah yang pertama adanya tegur sapa dengan salam yang dilakukan via WhatsApp ataupun Google Classroom. Ketika guru akan memulai pembelajaran online, guru melakukan tegur sapa kepada siswa melalui teks dan dijawab oleh siswa. Yang kedua, terdapat komunikasi guru, siswa dan pegawai pada saat proses pembelajaran yaitu dengan menanyakan kabar siswa, memberikan motivasi siswa, dan mengingatkan siswa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, terdapat kegiatan bersama antar guru, siswa, dan pegawai. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan adanya tugas dalam proses pembelajaran yang mencakup nilai afektif dan kognitif.
Kemudian terdapat kepatuhan dan kedisiplinan dalam pelaksanaan peraturan. Ya, walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, ada hal-hal atau peraturan yang perlu dipatuhi oleh guru, siswa, dan pegawai untuk menciptakan kedisiplinan serta mewujudkan tujuan walaupun sedang mengalami masa pandemi seperti ini. Seluruh proses pembelajaran dilakukan menggunakan WhatsApp dan Google Classroom. Apabila terjadi kendala dalam proses pembelajaran, seperti siswa yang tidak merespon guru beberapa kali pertemuan hingga tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan, maka guru bisa bertindak melaporkan siswa ke pihak BK untuk ditindaklanjuti ataupun memberikan sanksi berupa poin. Kemudian tidak ada aktivitas organisasi intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Karena di masa pandemi COVID-19 ini kegiatan pembelajaran dilakukan full daring, maka siswa diwajibkan untuk menetap di rumah dan tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi kegiatan ini diberhentikan sementara selama masa pandemi COVID-19. Nah, pada tanggal 13 September 2021 kemarin, SMP Negeri 4 Ponorogo telah melaksanakan pembelajaran tatap muka menggunakan protokol kesehatan ketat dengan presentasi 50%. Pembelajaran berlangsung setiap hari Senin sampai Sabtu dimulai pukul 7.30 sampai 10.45 waktu Indonesia Barat, kecuali pada hari Jumat dimulai pada pukul 7.30 sampai 9.45 waktu Indonesia Barat. Dengan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka, maka kebiasaan lama bisa tumbuh kembali walaupun bersalaman masih jarak jauh, tetapi interaksi guru dan siswa dapat dilakukan kembali. Yang kedua, mengenai upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Upaya pembinaan guru dan siswa dengan melakukan manajemen sekolah. Manajemen sekolah berfungsi untuk mengatur jalannya kegiatan serta peraturan yang ada di sekolah untuk ditaati atau dilakukan oleh warga sekolah. Nah, di masa pandemi COVID seperti ini, SMP Negeri 4 Ponorogo tetap melakukan manajemen sekolah untuk membina guru serta siswa. Upaya pembinaan yang dilakukan yang pertama yaitu terdapat penggunaan identitas resmi sebagai guru, siswa, dan pegawai. Jadi selama proses pembelajaran daring, guru dan pegawai tetap memakai identitas lengkap seperti seragam, sepatu, dan atribut lainnya karena guru dan pegawai tetap masuk ke sekolah. Maka dari itu, guru dan pegawai diwajibkan untuk mengenakan identitas resmi. Sedangkan untuk siswa, karena pembelajarannya dilakukan di rumah, dengan metode daring, siswa berpakaian rapi dan sopan. Dan apabila siswa memiliki keperluan ke sekolah, siswa diwajibkan menggunakan seragam ketika ke sekolah. Kedua, terdapat buku pedoman pengelolaan administrasi guru, siswa, dan pegawai. Ketiga, terdapat alur atau prosedur yang jelas dalam pengelolaan administrasi guru, siswa, dan pegawai. Yang keempat, terdapat sanksi atas pelanggaran administrasi guru, siswa, dan pegawai. Poin yang kedua yaitu mengenai observasi perangkat pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran, langkah awal yang sangat penting untuk dilakukan oleh guru adalah merencanakan pembelajaran. Perencanaan dilakukan secara matang agar kegiatan pembelajaran berjalan secara efektif. Perencanaan pembelajaran ini dituangkan menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. RPP memuat KI, KD, indikator yang akan dicapai, materi yang dipelajari, langkah-langkah atau sintak pembelajaran, media pembelajaran, serta sumber belajar serta penilaian. Seluruh guru di SMP Negeri 4 Ponorogo telah merencanakan pembelajaran secara matang dengan dibuatnya RPP. RPP yang saat ini digunakan adalah RPP darurat. RPP darurat adalah RPP yang disusun oleh guru mata pelajaran untuk dilaksanakan di masa pandemi COVID seperti ini. Nah, data RPP guru IPA SMP Negeri 4 Ponorogo yang memuat materi kelas 8 terkait sistem gerak. Yang pertama mengenai standar kompetensi. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik pada mata pelajaran tertentu di jenjang pendidikan tertentu pula.
Standar kompetensi ini sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi peserta didik. Jika sekolah ingin menambahkan kompetensi lain, maka harus beracu kepada standar kompetensi ini. Standar kompetensi dalam RPP yang digunakan oleh guru mata pelajaran IPA pada materi sistem gerak kelas 8 di SMP Negeri 4 Ponorogo adalah yang pertama, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak lama. Keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi dasar adalah penjabaran dari standar kompetensi. Pada RPP IPA materi sistem gerak kelas 8 di SMP Negeri 4 Ponorogo memuat KD yang harus dicapai oleh siswa. Dalam setiap KD, siswa harus menguasai kompetensi dari segi kognisi atau pengetahuan, afeksi atau sikap, serta psikomotorik atau keterampilan. Berdasarkan hasil observasi diperoleh KD yang digunakan pada materi kelas 8 di SMP Negeri 4 Ponorogo yaitu mengenai sistem gerak. 1. Menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. 2. Menyajikan karya tentang gangguan pada sistem gerak atau upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Yang kedua, mengenai indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator adalah wujud dari kompetensi dasar yang lebih spesifik yang menunjukkan tanda-tanda perubahan dan respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh siswa. Sesuai dengan RPP IPA kelas 8 di SMP Negeri 4 Ponorogo, pada materi sistem gerak, siswa harus mencapai indikator yang telah disesuaikan dengan karakteristik siswa. Di antaranya yang pertama yaitu menjelaskan struktur dan fungsi rangka, kedua menyajikan karya tentang gangguan pada sistem gerak atau upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia, tiga mempresentasikan poster tentang berbagai penyakit dan kelainan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Ketiga, mengenai materi pembelajaran. Komponen lain yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran adalah penentuan materi pokok. Materi pokok harus disusun sedemikian rupa agar dapat menunjang tercapainya kompetensi. Sehingga materi pokok adalah pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Dalam RPP kelas 8 di SMP Negeri 4 Ponorogo pada materi sistem gerak memuat materi pokok yang harus dicapai oleh siswa. Di antaranya yaitu yang pertama sistem gerak pada manusia, kedua struktur dan fungsi rangka, 3 istilah sendi dan fungsi sendi, 4 struktur dan fungsi otot mekanisme kerja otot, 5 gangguan pada sistem gerak, 6 upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Yang keempat yaitu mengenai strategi atau metode pembelajaran. Strategi atau metode pembelajaran adalah suatu usaha terencana untuk menjalankan sebuah pembelajaran di kelas yang telah dirancang dari pembukaan hingga penutupan. Strategi berisikan metode yang dirancang untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, di masa pandemi COVID-19 seperti ini, seluruh guru SMA Negeri 4 Ponorogo menggunakan sistem pembelajaran daring. Pada mata pembelajaran IPA, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik, sedangkan untuk metode pembelajarannya menggunakan aplikasi Google Classroom ataupun via grup WhatsApp. Yang kelima yaitu mengenai bahan pembelajaran. Bahan ajar merupakan salah satu bagian dari sumber ajar yang dapat diartikan sesuatu yang mengundang pesan pembelajaran, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran.
Pada RPP mata pelajaran IPA di kelas 8 yang mengenai materi sistem gerak, bahan ajar yang digunakan oleh guru IPA pada materi pandemi COVID seperti ini adalah seperti internet, buku paket, LKS, modul, dan video YouTube. Adapun media yang digunakan yaitu WhatsApp Group, Google Classroom, Google Meet, atau Zoom, itu menyesuaikan kondisi ya. Yang ketiga, mengenai observasi perangkat penilaian peserta didik. Selain terjadinya kurikulum, unsur penting lain yang harus dikuasai para guru untuk menjamin kualitas layanan pendidikan adalah melakukan penilaian secara komprehensif sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Penilaian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau sikap, pengetahuan, keterampilan, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Nah, dari hasil observasi mengenai penilaian perangkat pembelajaran di SMP Negeri 4 Ponorogo, kami memperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, mengenai penilaian afeksi ialah yang berkaitan dengan sikap dan nilai afeksi mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Kemudian penilaian afeksi kognisi. Kemudian penilaian aspek kognisi ialah penilaian yang mencakup kegiatan otak, kemampuan berpikir, menghafal, menganalisis, mengaplikasikan, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, penghargaan, evaluasi, dan penilaian. Yang ketiga, penilaian aspek psikomotorik adalah penilaian yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima materi tertentu. Tetapi pada saat pembelajaran daring seperti ini, pelaksanaan perangkat pembelajaran yang meliputi 3 aspek tadi belum bisa dijalankan secara maksimal karena mengingat adanya penilaian yang membutuhkan pengamatan secara langsung dari pihak guru kepada peserta didik. Akan tetapi, dengan situasi dan kondisi saat ini tidak memberikan guru untuk menyerah begitu saja. Dengan bantuan atau pembelajaran daring dapat mengetahui seberapa jauh kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Poin yang keempat yaitu refleksi. 1. Observasi kultur manajemen sekolah. Dalam hasil observasi mahasiswa mengenai kultur di sekolah SMP Negeri 4 Ponorogo, setiap sekolah pasti memiliki budaya dan manajemen yang berbeda-beda dari segi kultur berbeda dan yang akan membawa keunikan atau ciri khas tersendiri bagi sekolah tersebut. Perbedaan dan keunikan tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta kebutuhan yang akan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Tentunya ada budaya yang membudidaya sebagai wujud karakter bagi seluruh anggota sekolah, baik siswa, guru, maupun staf akademis lainnya. Pada pembelajaran masa pandemi COVID seperti ini, kultur atau budaya yang sudah membudidaya belum bisa terlaksana, seperti pada saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Yang kedua yaitu observasi perangkat pembelajaran guru. Dalam hasil observasi mahasiswa mengenai perangkat pembelajaran di sekolah SMP Negeri 4 Ponorogo, proses pembelajaran dan pembimbingan yang baik dan berkualitas diawali dengan penyusunan perangkat pembelajaran. Apabila perangkat pembelajaran yang disusun tidak berkualitas, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun perangkat yang berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi siswa untuk berpartisipasi guna membangun keaktifan siswa-siswinya. Yang ketiga, mengenai observasi perangkat penilaian peserta didik. Selain terjadinya kurikulum, unsur penting lain yang harus dikuasai para guru untuk menjamin kualitas layanan pendidikan adalah melakukan penilaian secara komprehensif sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Penilaian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau sikap, pengetahuan, keterampilan, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Nah, dari hasil observasi mengenai penilaian perangkat pembelajaran di SMP Negeri 4 Ponorogo, kami memperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, mengenai penilaian afeksi ialah yang berkaitan dengan sikap dan nilai afeksi mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Kemudian penilaian afeksi kognisi. Kemudian penilaian aspek kognisi ialah
Penilaian yang mencakup kegiatan otak, kemampuan berpikir, menghafal, menganalisis, mengaplikasikan, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, penghargaan, evaluasi, dan penilaian. Yang ketiga, penilaian aspek psikomotorik adalah penilaian yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima materi tertentu. Tetapi pada saat pembelajaran daring seperti ini, pelaksanaan perangkat pembelajaran yang meliputi 3 aspek tadi belum bisa dijalankan secara maksimal karena mengingat adanya penilaian yang membutuhkan pengamatan secara langsung dari pihak guru kepada peserta didik. Akan tetapi, dengan situasi dan kondisi saat ini tidak memberikan guru untuk menyerah begitu saja. Dengan bantuan atau pembelajaran daring dapat mengetahui seberapa jauh kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.